Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu kembali bersama kakak. Kali ini kita akan membahas materi sistem peredaran darah pada manusia. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah yang pertama, untuk mendeskripsikan proses peredaran darah pada manusia. Kemudian yang kedua adalah untuk mendeskripsikan komposisi dan fungsi darah manusia. Adik-adik sekalian, pernahkah kalian menaiki kendaraan yang sedang bergerak di sepanjang jalan raya? Apa saja yang bisa kalian lihat di sepanjang jalan raya tersebut? Keadaan yang sama terjadi dalam sistem peredaran darah manusia. Mengapa dikatakan demikian? Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari darah, pembuluh darah, dan jantung. Darah diumpamakan seperti sebuah kendaraan yang mengangkut banyak muatan maupun penumpang. Di dalamnya terkandung air, zat makanan tercerna, zat sisa metabolisme, garam mineral, dan gas-gas terlarut. Pembuluh darah diumpamakan seperti sebuah lintasan atau jalan yang dilalui oleh kendaraan yang berfungsi sebagai media pengangkutan bagi darah. Sedangkan jantung berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum darah melanjutkan peredarannya ke seluruh sel-sel tubuh. Apakah yang adik-adikku sekalian ketahui tentang sistem peredaran darah manusia? Sistem peredaran darah pada manusia dikatakan sebagai sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Dikatakan sebagai sistem peredaran darah tertutup karena dalam peredarannya darah beredar di dalam pembuluh darah. Sedangkan dikatakan sebagai sistem peredaran darah ganda karena dalam peredarannya darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredaran darah lengkap. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari 2 sistem peredaran darah utama, yaitu sistem peredaran darah pulmonari atau sistem peredaran darah kecil, dan sistem peredaran darah sistemik atau sistem peredaran darah besar. Tahukah adik-adikku sekalian bagaimana kedua sistem peredaran darah ini beroperasi atau bekerja? Mari sama-sama kita pelajari. Sistem peredaran darah pulmonari bekerja dengan memompa darah yang terdeoksigen atau darah yang tidak mengandung oksigen keluar dari ventrikel kanan jantung menuju ke arteri pulmonalis. Selanjutnya akan ke paru-paru kiri dan kanan. Apa yang terjadi di paru-paru? Di paru-paru terjadi pertukaran gas. Nah, darah yang terdeoksigen atau darah yang tidak mengandung oksigen dalam arteri pulmonalis akan menerima oksigen sehingga menjadi darah yang beroksigen. Darah yang beroksigen ini kemudian akan diangkut keluar paru-paru masuk ke atrium kiri jantung melalui vena pulmonari. Fungsi utama dari sistem peredaran darah pulmonari adalah memungkinkan darah yang terdeoksigen atau darah yang tidak mengandung oksigen menjadi darah yang beroksigen. Adik-adikku sekalian, bagaimana dengan sistem peredaran darah sistemik atau sistem peredaran darah besar? Sistem peredaran darah sistemik bekerja dengan memompa darah beroksigen dari paru-paru melalui atrium kiri jantung masuk ke ventrikel kiri. Darah yang beroksigen ini keluar dari jantung dalam keadaan tekanan tinggi. Aorta bercabang untuk membentuk arteri yang membawa darah yang beroksigen ke semua sel-sel tubuh. Pertukaran nutrien terjadi dalam sel tubuh pada suatu organ. Darah yang diangkut keluar dari organ melalui vena adalah darah terdeoksigen. Darah terdeoksigen dari vena di seluruh sel tubuh akan disalurkan melalui vena cava dan dimasukkan ke dalam atrium jantung. Fungsi utama dari sistem peredaran darah sistemik adalah untuk memungkinkan darah beroksigen dibawa dari jantung ke seluruh sel tubuh. Adik-adikku sekalian, tadi kita sudah membahas tentang proses peredaran darah pada manusia. Apakah kalian ingin mengetahui apa saja komposisi darah?
Darah adalah jaringan ikat yang berbentuk cair. Darah terdiri dari 55% plasma dan 45% sel darah. Sel darah meliputi sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping-keping darah atau trombosit. Plasma darah adalah cairan yang berwarna kuning pucat di mana terdiri dari 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut seperti bahan makanan tercerna, contohnya glukosa, asam amino, asam lemak, dan zat sisa metabolisme seperti urea dan asam urik. Garam mineral dalam bentuk ion seperti kalsium, natrium, klorida bikarbonat, dan vitamin. Gas terlarut seperti oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Protein plasma seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Di samping itu, hormon adalah bahan terlarut yang juga terkandung dalam plasma darah. Adik-adikku sekalian, tahukah kalian apa fungsi darah dalam tubuh manusia? Fungsi darah yang utama adalah sebagai agen pengangkut oksigen dalam bentuk oksihemoglobin ke seluruh sel-sel tubuh. Di dalam darah, oksigen bergabung dengan hemoglobin untuk membentuk oksihemoglobin dan diserap oleh sel-sel tubuh yang kekurangan oksigen. Fungsi darah yang berikutnya adalah sebagai agen yang mengangkut karbon dioksida. Karbon dioksida diangkut dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan pada saat proses penghembusan napas. Adik-adikku sekalian, selanjutnya darah juga berfungsi sebagai agen yang mengangkut bahan makanan tercerna seperti vitamin, garam mineral, zat-zat sisa metabolisme bernitrogen, dan hormon ke seluruh sel-sel tubuh. Adik-adikku sekalian, demikianlah tadi pembahasan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sampai berjumpa pada materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!